Perkenalkan, nama saya Aryan Morita, staf pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Saya mengampu mata kuliah mikrobiologi yang diberikan kepada mahasiswa semester 2 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun definisi dari mata kuliah mikrobiologi ini adalah mata kuliah wajib yang di dalamnya terdapat pokok-pokok bahasan meliputi sejarah mikrobiologi, teknik isolasi dan identifikasi mikroorganisme, klasifikasi, struktur, dan replikasi mikroorganisme, mekanisme patogenesis dan penyakit infeksi, serta konsep respon imunitas dan kontrol pertumbuhan mikroorganisme. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran di antaranya 1. Mahasiswa mampu memahami ruang lingkup kajian mikrobiologi dan peran penting dari flora normal dan patogen pada bidang kedokteran gigi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan teknik serta tata laksana isolasi dan identifikasi dari mikroorganisme. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan ciri-ciri mikroorganisme baik itu bakteri, jamur, maupun virus. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami proses infeksi yang diakibatkan oleh mikroorganisme. Yang kelima, mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip sterilisasi sebagai kontrol dari pertumbuhan mikroorganisme. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan prinsip-prinsip disinfeksi. Serta yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami mekanisme interaksi mikroorganisme dengan host yang nantinya akan menyebabkan proses infeksi. Mata kuliah ini terdiri dari 14 kali tatap muka, yang terdiri dari 12 kali teori, 1 kali ujian tengah semester atau UTS, dan 1 kali ujian akhir semester. Untuk teori-teori yang diberikan, antaranya 1. Pengantar mikrobiologi, yang kedua, teknik isolasi dan identifikasi mikroorganisme, yang ketiga, bakteriologi, yang keempat, infeksi bakteri, yang kelima, infeksi virus, yang keenam, infeksi jamur, yang ketujuh, sterilisasi, yang kedelapan, disinfeksi, yang kesembilan, penyakit infeksi, yang kesepuluh, infeksi nosokomial, yang kesebelas, sistem imunitas alami, yang kedua-belas, sistem imunitas adaptif. Untuk praktikum, mata kuliah ini memiliki 9 kali pertemuan. Untuk pokok bahasan praktikum, yang pertama adalah pengenalan alat dan bahan yang digunakan di laboratorium mikrobiologi. Yang kedua adalah cara menanam bakteri pada perbenihan. Yang ketiga adalah morfologi dari bakteri, koloni, serta motilitas bakteri. Yang keempat adalah pengecatan bakteri, yang kelima adalah teknik isolasi dan identifikasi, yang keenam adalah uji sensitivitas antibiotik, yang ketujuh adalah uji desinfektan atau antiseptik, dan kedelapan adalah penanaman jamur pada media perbenihan, dan yang kesembilan adalah perhitungan jumlah bakteri pada air kumur. Sistem evaluasi yang digunakan pada mata kuliah mikrobiologi terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur penilaian perkuliahan dan unsur penilaian praktikum. Untuk komponen penilaian perkuliahan terdiri dari 4 kategori, yaitu ujian tengah semester yang memiliki bobot 40%, ujian akhir semester yang memiliki bobot 40%, diskusi dan tugas yang masing-masing memiliki bobot 10%. Sedangkan untuk penilaian praktikum terdiri dari 3 unsur penilaian, yaitu ujian responsi yang memiliki bobot 60%, pretest dan posttest yang memiliki bobot 20%, dan laporan yang memiliki bobot 20%. Untuk nilai akhirnya, 70% nilai tersebut diperoleh dari nilai perkuliahan dan 30% diperoleh dari nilai praktikum. Di akhir sesi perkuliahan, mahasiswa diberikan kuesioner yang bertujuan untuk memberikan umpan balik terhadap dosen atau tenaga pengajar yang nantinya akan digunakan sebagai sarana perbaikan untuk perkuliahan di semester yang akan datang. Berikut adalah contoh
video pembelajaran yang saya gunakan. Pada perkuliahan ini, saya gunakan metode Student Center Learning di mana mahasiswa diharapkan untuk aktif berpartisipasi di dalam kelas atau di dalam suasana kuliah online. Apabila mahasiswa menemukan kesulitan, nantinya mahasiswa dapat menghubungi dosen atau tenaga pengajar baik melalui email maupun melalui media yang lain. Oke. Share. Sudah terlihat belum? Sudah, Dokter. Oke, saya slideshow. Nah, di sini sebenarnya saya tidak akan banyak sekali berbicara tentang apa itu infeksi jamur, tapi yang lebih saya tekankan adalah bagaimana rekan-rekan di sini nantinya bisa mendeteksi apakah ini kira-kira disebabkan oleh jamur atau mikroorganisme yang lain. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin di slide saya ini ada beberapa gambar yang kurang enak untuk dilihat karena saya ingin melihatkan ke rekan-rekan bagaimana sih karakteristik atau penampakan klinis dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Oke, seperti kita tahu bahwa jamur sendiri itu organismenya sangat berbeda dengan bakteri maupun virus, karena dia itu bukan lagi makhluk hidup yang prokariot, tetapi dia sudah masuk ke eukariota meskipun dia masih uniselular. Nah, infeksi jamur ini biasanya sifatnya itu kronis. Artinya apa? Dia tidak langsung ketika timbul infeksi akan menunjukkan atau akan memberikan gejala-gejala klinis. Karena apa? Karena kalau kita balik lagi ke semester sebelumnya, pertumbuhan jamur itu sangat lambat. Kalau rekan-rekan masih ingat atau masih membaca buku petunjuk praktikum, untuk pertumbuhan jamur sendiri itu kita rami atau kita inkubasi sekitar 48 jam. Sedangkan untuk bakteri kita hanya membutuhkan waktu sekitar 24 jam. Tentu tergantung bakteri apa yang kita mau ya. Nah, kemudian karena sifatnya yang lambat ini, maka infeksi itu tidak dapat langsung terdeteksi pada saat si jamur atau spora dari jamur itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, oleh karena itu biasanya infeksi ini datangnya terlambat atau gejalanya itu terlambat, sehingga hal inilah yang seringkali menyulitkan dalam proses pengobatan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, saya lanjutkan ke klasifikasinya. Untuk klasifikasi sendiri, mikosis atau infeksi jamur ini kita kategorikan berdasarkan lokasi dari infeksi tersebut muncul. Nah, berdasarkan tempatnya atau lokasinya, infeksi jamur atau mikosis itu kita bagi menjadi 5, yaitu mikosis yang sifatnya superficial, mikosis kutaneus, subkutaneus, sistemik, dan oportunistik. Nah, nanti masing-masing akan kita bahas satu persatu, tidak secara detail, tapi at least rekan-rekan itu punya gambaran. Untuk superficial itu bentuknya bagaimana, sistemik itu bagaimana, dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, di sini saya mencoba untuk mengklasifikasikan gejala-gejala klinis atau bisa kita sebut jenis penyakitnya dari setiap mikosis, setiap jenis mikosis. Nah, di sebelah kiri itu ada mikosis yang sifatnya superficial. Nah, mayoritas rekan-rekan di sini pernah kena. Ada pteriasis versicolor, ada tinea nigra, ada pidra. Kemudian ada mikosis yang sifatnya kutaneus, kemudian ada yang subkutaneus,
sistemik, dan oportunistik. Nah, untuk penyakit-penyakit ini memang yang insidensinya atau tingkat kejadiannya paling sering memang untuk jenis mikosis yang superficial. Mungkin ada dari rekan-rekan di sini yang tahu atau bisa menyebutkan salah satu jenis mikosis superficial. Ini nama ilmiahnya ya. Yang nama umumnya mungkin. Panu ya, Dokter? Ya, panu. Panu itu nama ilmiahnya Pteriasis versicolor. Ya. Atau yang paling sering juga, terutama yang pakai jilbab biasanya ya, itu ada ketombe atau dandruff. Nah, itu juga termasuk salah satu mikosis yang sifatnya superficial. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari mikosis superficial. Nah, apa sih mikosis superficial itu? Mikosis superficial adalah infeksi yang disebabkan oleh jamur yang melibatkan area berambut dan permukaan sel epidermis. Nah, seperti namanya tadi, jadi dia ini tuh bisa terlihat melalui penampakan kulit. Karena dia memang predileksinya atau tempat timbulnya itu di daerah-daerah yang ditumbuhi oleh lambut. Contohnya kulit kepala, kemudian permukaan tubuh, tangan, kaki, atau punggung, yang memang di sana ada folikel-folikel rambutnya. Nah, untuk mikosis superficial ini banyak sekali ditemukan di area tropis. Nah, kenapa banyak sekali ditemukan di area tropis? Karena ini berkaitan dengan kelembapan. Kalau kita main ke daerah subtropis, katakanlah kita ke Australia atau kita ke Jepang, tentu kelembapannya itu tidak terlalu besar dibandingkan dengan kita yang tinggal di Indonesia. Oleh karena itu biasanya penyakit-penyakit infeksi ini timbulnya itu di daerah-daerah ya tropis. Tapi bukan berarti ini penyakit orang atau penyakit negara yang tidak maju, itu bukan. Ini lebih ke arah karena memang dia suka akan kelembapan. Seperti itu. Nah, untuk infeksinya sendiri biasanya hanya terbatas pada stratum corneum. Tentu kalian sudah dapat pelajaran histologi ya. Di epidermis itu kan ada beberapa lapisan-lapisan. Nah, untuk mikosis superficial ini, dia hanya sampai ke stratum corneum maksimal. Jadi tidak mungkin sampai yang lebih dalam lagi. Nah, karakteristik yang lain dari mikosis superficial ini, dia tidak ada reaksi inflamasi atau peradangan. Jadi dia murni hanya ya masalah-masalah kosmetik lah. Jadi sebenarnya tidak harus ditangani secara cepat pun tidak apa-apa, tetapi bisa kalian bayangkan kalau kalian kena panu di muka atau di daerah yang terlihat, mungkin kan akan lebih kesannya jijik, jorok gitu ya. Ini kok ada panu di mukanya gitu. Padahal orangnya cantik, orangnya ganteng. Nah, sebenarnya untuk mikosis superficial ini sangat amat tidak mengancam jiwa, hanya masalah kosmetik saja yang menjadi poin penting dalam pengobatannya. Nah, di sini saya mencoba untuk menyajikan jenis-jenis penyakit, kemudian organisme penyebabnya, bagaimana insidensinya, dan manifestasi klinisnya. Dimulai dari yang paling sering, itu ada Pteriasis versicolor atau panu, yang disebabkan oleh jamur yang namanya Malassezia purpur. Ini cukup sering terjadi, baik pada anak-anak, usia dewasa muda, dewasa tua maupun orang tua. Nah, biasanya manifestasi kliniknya berupa makula hipopigmentasi. Nah, kadang-kadang kan susah ya membedakan antara ini panu atau memang vitiligo. Vitiligo itu kelainan kulit akibat
tidak ratanya pigmen melanin di kulit. Itu kan juga bentuknya hampir sama kayak panu, kayak putih-putih gitu. Yang paling bisa dibedakan adalah kalau panu atau psoriasis versicolor, sebentar. Itu bisa dikerok. Artinya apa? Ketika kita garuk, itu dia akan membentuk semacam serpihan-serpihan. Sedangkan kalau yang namanya vitiligo atau penyakit yang disebabkan oleh tidak ratanya si pigmen itu, dia tidak bisa kita kerok atau kita garuk, itu tidak akan menyerpih. Kemudian ada penyakit lain namanya tinea nigra. Ini memang agak jarang. Jadi bentuknya itu makula berwarna kehitaman. Kemudian ada white dan black pidra. Ini insidensinya ya sering kali terjadi. Biasanya bentuknya nodul. Kalau white pidra warnanya kekuningan, kalau black pidra itu warnanya kehitaman. Nah, untuk dua jenis pidra ini biasanya mereka paling sering terjadi di area berambut. Bisa itu di kulit kepala atau kalau laki-laki ya biasanya itu kan penuh bulu-bulu di kaki atau di tangan. Nah, itu bisa juga predileksinya di situ. Nah, ini manifestasi klinis dari Candida yang paling sering kita jumpai di bagian kedokteran gigi adalah oral thrush seperti ini. Jadi ada lapisan putih pada permukaan lidah atau pada permukaan mukosa bukal yang nantinya bisa kita kelupas dan ketika dikelupas warnanya jadi merah. Seperti itu. Sariawan atau stomatitis juga bisa, kemudian angular cheilitis. Kursor saya mana ya ini? Nah, angular cheilitis itu biasanya terjadi pada sudut-sudut bibir seperti ini. Warnanya putih dengan tepi kemerahan. Atau kandidiasis juga bisa menyerang daerah-daerah lain seperti sela-sela kuku jari kaki, kemudian daerah kuku seperti ini, atau pada area-area kulit seperti ini. Biasanya kalau sifatnya lebih sistemik, menyerangnya pada orang-orang yang lansia atau biasanya neonatus atau bayi yang baru lahir. Kita sebutnya neonatal candidiasis. Nah, kayaknya ini slide terakhir. Sebenarnya untuk candidiasis atau penyakit yang disebabkan oleh Candida, bisa kita lakukan diagnosis di laboratorium selain tentunya diagnosis awal yang kita scrap itu ya, kita lihat apakah ini bisa dikelupas atau tidak. Untuk spesimennya atau sampelnya yang biasa kita kirim ke laboratorium itu kerokan kulit, kerokan mukosal, kemudian kalau terjadi di daerah vagina biasanya kita ambil cairan vaginanya, atau bisa juga kita menggunakan darah atau cairan tubuh yang lain. Ini lebih ke arah kalau untuk blood atau darah dan cairan tubuh, biasanya untuk infeksi-infeksi yang sifatnya nanti ke arah sistemik. Nah, bagaimana kita cara mendiagnosisnya? Mendiagnosis kandidiasis ini bisa memakai banyak metode. Yang pertama bisa kita periksa langsung di bawah mikroskop atau direct microscopic teknik. Itu tinggal kalian ambil kaca benda, kemudian kalian beri spesimen di atasnya, kemudian kasih KOH, kalian lihat di bawah mikroskop itu udah kelihatan. Atau yang paling gampang lainnya juga menggunakan media tanam yang spesifik untuk Candida albicans. Bisa pakai saburot glukos agar atau saburot dextrose agar atau bisa pakai cornmeal agar. Tentu
kalau cuman di kultur saja, di plate seperti ini kan kalian kurang tahu ya. Ini kandida albicans atau kandida yang lain. Bisa kalian lanjutkan dengan menggunakan teknik PCR. Jadi nanti kalian membuat kopi DNA dulu dan lain-lain, tentunya akan lebih memakan waktu, tetapi hasilnya akan lebih akurat. Oke, slide saya sudah habis. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, di Elok sudah saya unggah untuk materi hari ini. Nanti kalau, ini karena sudah tinggal 5 menit ya, habis ini Bu Budi mau ngajar. Kalau nanti di sela-sela waktu mungkin kalian ada pertanyaan, atau mungkin ada yang kurang jelas dengan materi hari ini, silakan untuk mengirimkan email ke email saya, tadi sudah saya sertakan di slide awal saya. Insya Allah akan saya jawab. Kalau tidak ada, ya berarti kita ketemu di ujian. Oke, terima kasih Mbak Farhani atas nanti rekamannya bisa saya tautkan di Elok, supaya kalian juga nanti bisa belajar ketika mau ujian. Terima kasih atas perhatian adik-adik, rekan-rekan di sini. Selamat belajar, kemudian tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa segera ketemu face to face ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Demikian deskripsi mata kuliah mikrobiologi. Harapan saya, mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah ini dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal. Terima kasih.